المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حمدا لله ومصليا على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات والجماعة والمشاهدون والمستمعون رحمكم الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى آخر الآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena dengan karunia berbagai kenikmatan, wabil khusus kenikmatan panjang umur. Pagi ini kita telah dianugerahi kembali kesempatan untuk hidup sehari lagi. Kita belum tahu hari berikutnya kita masih diberikan usia panjang atau tidak. Tapi yang paling penting kata baginda Rasulullah SAW, hari ini adalah hari penentu untuk kita jadikan hari-hari berikutnya lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara merealisasikan kenikmatan yang telah Allah berikan hari ini, pagi ini, semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah teranugerah kepada junjungan kita habibana wa nabiyyana Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya hingga hari ini insyaallah. Pertama disampaikan rasa terima kasih kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Syafi'i, Al-Mukarram wal Muhtaramun, para hujaj, para asatid,
wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Haji Kamaluddin yang telah bersama-sama untuk mempersiapkan segalanya. Insyaallah pagi ini saya pun tak lupa menyampaikan sapa salam kepada seluruh hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh pemirsa ya, dimanapun kita berada, karena hari ini pagi ini kita live melalui YouTube dan melalui TikTok. Kita tidak akan kalah ya oleh para pemuda ya, para milenial. Insyaallah siaran ini kita hadir di Masjid Nurul Mukmin sekitar ya kurang lebih 500 lah, kurang dari 500 orang ya. Tapi di luaran sana insyaallah ya, hadir bersama kita untuk bersama-sama menyaksikan acara ini, dan wabil khusus para malaikat Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan mendoakan kita semua sejak duduknya di majelis ini sampai bangkit dari tempat duduk kita nanti insyaallah. Al-Mukarram wal Muhtaram, hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan, pagi ini kita akan membahas sesuatu yang amat sangat penting dan yang terlupakan, yaitu pentingnya memahami hukum waris. Sering kita melihat fakta, sering kita menyaksikan, kenapa sih repot-repot warisan harus segera dibagikan? Kan yang baru wafat baru ayah kita, yang wafat kan ibu kita, kemudian ayah atau ibu kita kan masih ada. Kenapa harus cepet-cepet? Kalau ayah wafat nanti ibu mau sama siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan sama-sama anak ayah, kita kan sama-sama anak ibu. Kenapa sih pembagian waris harus dibedakan? Wanita dan laki-laki harus dibedakan. Ini yang terjadi dan kemudian menjadi pemahaman kita kebanyakan. Yang ketiga, yang luar biasa, ada juga kejadian dan kemudian yang menyampaikan kepada al-fakir, saya diberikan wasiat oleh ibu sebulan sebelum wafat bahwa harta kelak yang ditinggalkan itu harus dibagikan secara Islam. Bapak Ibu, kalau boleh disampaikan, keluarga ini bukan keluarga yang Islami banget, tapi kemudian tatkala disampaikan oleh sang ibu sebelum wafatnya, tolong nak, ketika ibu wafat nanti harta harus segera dibagikan warisannya secara Islam. Bagaimana respon keluarga ahli warisnya? Bergegas, telepon al-fakir, Ustadz tolong datang ke rumah saya. Ada yang seperti itu. Nah oleh karena itu, bagaimana sesungguhnya? Kenapa kemudian Takmir Masjid Nurul Mukmin menyampaikan tema kita pagi ini, pentingnya memahami hukum waris? Karena berbekal awal inilah, maka kemudian kita akan merespon terhadap sesuatu yang penting biasanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, mohon bersabar, insya Allah penyampaian materi ini minimal biasanya 2 jam. Setuju? Setuju? Saya tidak setuju, terlalu lama. Yang penting mohon tadi yang disampaikan, yang dibagikan oleh Pak Al-Mukarram Ustadz Haji Kamal, tolong diisi ya Pak ya, karena berbekal inilah nanti dari data yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu diserahkan ke Al-Fakir, nanti Al-Fakir akan isi. Makanya di sana ada nomor handphone, nanti Al-Fakir WA, di WA kan jawabannya. Ini sebagai sebuah sertifikat yang insya Allah akan kita isi dan Al-Fakir akan jelaskan, nanti dikirimkan melalui WhatsApp. Nah baru setelah itu siapa yang paling duluan wafat, nah itu berarti kemudian berapa porsi masing-masing bagiannya
dari ahli waris. Maksudnya begitu Pak ya. Insya Allah nanti mengisinya setelah Al-Fakir jelaskan. Baik, bismillah kita mulai Pak ya. Mulai. Jadi pertama pentingnya memahami hukum waris. Bagaimana kemudian mungkin bertanya-tanya biodata Al-Fakir seperti ini. Nah, nggak kebaca Pak ya, alhamdulillah. Kalau kebaca ini rahasia Al-Fakir ya. Jadi Al-Fakir ini merupakan biodata yang minimal kalau kemudian bisa diketahui, paling tidak dalam forum ini sebagai silaturahim ya. Al-Fakir lahir di Subang ya, udah 36 tahun yang lalu sebentar lagi. Nah, kemudian sekarang tinggal di Komplek Gema Insani, Suku Tamu, dan kemudian nomor handphonenya ada, kalau nanti bisa dengan Ustadz Kamal. Kemudian ditampilkan juga, alhamdulillah sekarang siaran live ini disiarkan oleh Maurice Channel di YouTube, kemudian TikToknya Amir Ma'ruf Official. Kemudian status Al-Fakir, istri punya 2 putranya, kemudian 2 mantu dan 1 cucu. Jadi sudah jadi kakek alhamdulillah ya. Nah kemudian pekerjaan sehari-hari Ma'isyah di penerbit Gema Insani. Makanya kemudian Al-Fakir hari ini, pagi ini akan menjelaskan tentang ilmu waris ini berkaitan dengan 1 buku. Nah judulnya ini Fikih Islam wa Adillatuhu. Ini 10 jilid. Buku aslinya berbahasa Arab. 1 jilidnya 650 halaman. Arabnya gundul. Alhamdulillah Al-Fakir sekarang bawa yang jabrignya ya, yang terjemahannya. Karena kalau Arab gundul mungkin penjelasannya per kata nanti nggak selesai. Nah oleh karena itu kemudian kita menjelaskan satu pandangan hukum berkenaan dengan fikih harus ada rujukannya ya. Jadi tidak asbun ya Bunda ya, insyaallah. Kemudian yang berikutnya ya selama ini kita menjadi konsultan lah kalau ada yang nanya ya tentang waris. Alhamdulillah kemudian Yayasan Al-Kamal Abul Banat juga tempat kita berkiprah, juga termasuk CVMRM ya, sebagai konsultan di Maurice Raira Kana Mumtazah. Ini kebetulan direkturnya ada di sini, beliau nih yang di depan ya. Ini direktur CVMRM. Nah, oleh karena itu inilah perkenalan sekilas ya, perkenalan sekilas tentang Al-Fakir, dan insya Allah nanti akan kita sama-sama rasakan sesungguhnya betulkah ilmu ini, hukum tentang waris itu penting atau tidak. Baik, kita mulai Pak ya. Ini rujukannya ada 10 jilid ya, buku fikih, kitab fikih, salah satunya jilid 10 ini membahas tentang hukum atau ilmu waris. Kitab ini tersajikan penjelasan dari mulai kita wudhu, kemudian niat, sholat, zakat, puasa, haji, infak, sedekah, bermuamalah, kemudian bermasyarakat, berpolitik, bernegara ada di sini. Ya, jadi ini komplit ya. Jadi tidak membahas hanya tentang ibadah sholat, zakat, puasa dan lainnya, tapi ibadah mahdoh dan ibadah ghairul mahdoh seluruhnya dibahas, dan itu terkait dengan hukum-hukum Islam. Kita kan hidup diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Bagaimana cara ibadah diatur di dalam fikih. Ibadahnya kan tidak sholat saja, seluruh aspek kehidupan di dalam kitab ini. Baik, kemudian nah kenapa kemudian kita penting ya membahas tentang hukum waris? Ternyata ini dalilnya Pak. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan bahwa
hukum waris itu akan dicabut oleh Allah dari umat Islam. Bisa jadi karena kemudian umat Islam tidak menggunakannya lagi. Tidak mau lagi diatur oleh Allah. Tidak mau lagi diatur oleh aturan atau syariat Allah. Maka kata baginda Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, ta'allamul fara'idho wa'allimuha. Kalau Kiai Syafi'i sering menyebutkan di dalam grammar bahasa Arab itu ada fi'lul amar. Artinya harus dilakukan. Ini kata kerja perintah. Yang menyampaikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhiril ayat. Katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni. Siapa yang berfirman? Allah. Yang menjadi objek firman ini siapa? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan Muhammad, jika kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata baginda Rasul begitu. Apa balasan dari orang-orang yang mengikuti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yuhibbukumullah. Secara otomatis pasti Allah tidak pernah bohong. Kamu sekalian akan dicintai Allah. Ya. Bukan hanya dicinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara kita mengikuti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus diikuti? Salah satu sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa sih sesungguhnya akhlak Rasul itu? Kan itu ya. Kata Aisyah, khuluquhu Al-Quranul Karim. Jadi seluruh aspek kehidupan, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur mulu, yang enggak lah ya. Tidur, beraktivitas, ya usaha, mencari nafkah, itu Pak ya. Itu sampai kemudian sehari semalam seluruh aspek kehidupan dicatat oleh Allah. Allah enggak pernah tidur, Allah enggak pernah lalai, dan dibantu dengan para malaikat. Ya, kanan kiri kita mencatat. Itu yang pertama. Maka kemudian apa yang terlewat dari Allah enggak ada. Sekalipun kita sembunyi ke tempat yang paling tersembunyi, maka kemudian semuanya dicatat. Apalagi berkenaan dengan fikih waris, udah ada ketentuannya. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang waris ini luar biasa. Saking pentingnya Pak, Allah detilkan di dalam Al-Quran. Ya, nanti akan kita bahas di surat An-Nisa 11 dan 12. Detil banget. Ya, ada yang kebagian setengah, ada yang kebagian 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, 1/3, seluruhnya detil, tidak termasuk ayat mutasabihat. Detil. Oke, itu yang pertama sekira. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Perajalilah oleh kamu sekalian ilmu faraid, ilmu waris. Belajarnya penting dan itu wajib hukumnya. Ketika kita melakukan yang wajib Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Azal-zalah ya. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah,
ada balasannya. Begitupun berapapun kecilnya kemaksiatan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Itu yakin dulu itu, Pak ya. Nah, oleh karena itu betapa kita di dalam hidup ini tidak ada tugas yang lain. Ya, tidak ada tugas yang lain. Nanti kita akan bahas. Itu apa sih sesungguhnya tugas hidup kita di dunia, Pak ya? Baik. Kemudian yang kedua, wa'allimuha, selain kita diwajibkan untuk belajar tentang ilmu faraid, maka kata baginda Rasul, wa'allimuha, dan ajarkanlah. Ini penting ayah bunda, supaya kita di dalam keluarga tidak akan ada masalah. Dan faktanya terjadi, sudah terjadi. Makanya kemudian baginda Rasul menegaskan, jadi ayah bunda, bapak ibu, saat ini pagi ini belajar tentang ilmu waris, jangan tenang dulu. Alhamdulillah saya paling tidak minimal sudah mengetahui deh pentingnya tentang hukum waris. Tapi ingat yang kedua, ada wawu atof yang mengikat kepada kalimat sebelumnya. Kewajiban yang harus kita lakukan tidak hanya belajar, tapi mengajarkannya kepada yang lain. Wabil khusus minimal kepada keluarga kita. Maaf, Al-Fakir sudah menghitung. Ketika saat Al-Fakir wafat, maka siapa ahli warisnya dan berapa besaran masing-masing ahli waris mendapatkannya. Maka Al-Fakir sering menyampaikan kepada para peserta training waris berkenaan dengan Bapak Ibu, nanti satu saat jika ayah dan ibu tidak berkesempatan untuk menyampaikan kepada seluruh anggota keluarga ahli waris dari keluarga ibu atau bapak, maka boleh. Kapan dikumpulkan di dalam keluarga itu, undang Al-Fakir. Untuk apa? Untuk agar bersama-sama seluruh anggota keluarga dan ahli waris membahas dan mengerti, memahami tentang hal ini. Jangan sampai kemudian begini, kan ada terjadi, Pak. Mungkin tidak di sini. Ketika ayah wafat, kemudian yang ada ahli warisnya ada istri, ada ibu, maksudnya istri dan anak-anak. Maka kemudian ada salah satu anaknya, asik, bapak sudah wafat. Bagaimana sakitnya kita, Pak. Kita mewariskan ya anak-anak yang kita tinggalkan dengan pandangan seperti itu. Kenapa kemudian berpandangan seperti itu? Karena bisa jadi itu ulah kita. Tidak memberikan penjelasan bagaimana sikap seorang anak terhadap ayah atau ibu dan orang tuanya ketika wafat. Ya. Maka kemudian kenapa anak ini senang? Karena harta warisannya ya untuk dirinya, karena bisa jadi merasa paling besar dan dia termasuk anak laki-laki. Kan tahu sedikit ilmu waris, anak laki-laki 2 bagian, apalagi yang paling besar berkuasa. Na'udzubillah. Itu ya bunda ya. Maka belajar waris itu harus seluruh anggota keluarga ya bunda, benar. Harus seluruh anggota keluarga. Kalau hanya kita yang tahu ketika ditinggalkan oleh kita tidak memberikan pesan apa-apa. Padahal 3 investasi yang akan kita tinggalkan ya untuk kita saat kita wafat. Apa saja? Rasulullah SAW bersabda, ya, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Seluruh hal berkenaan dengan duniawi putus, Pak. Saat kita wafat, harta, mobil, rumah, tanah yang 7 kali lapangan bola ditinggalkan, Pak. Ya. Dan kemudian apa yang kita bawa cuma 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan waladun salih. Itu saja, Pak. Nah sekarang tiba-tiba kita dapati ketika orang tuanya wafat, yang bersorak-sorai adalah anak kandungnya sendiri. Kan sedih gitu, Pak. Nah oleh karena itu untuk menghilangkan tradisi dan kebiasaan, yuk sama-sama ngaji bareng, memahami Islam bareng. Jadi saat bunda
kemudian ikut majlis taklim. Selesai majlis taklim pulang ke rumah, kumpulin anak-anak, atau sambil ngobrol lah ya di meja makan, atau sambil kemudian lesehan karena meja makannya kagak ada. Maka kemudian apa yang harus disampaikan? Nak, begini, tadi Pak Ustadz di majlis taklim cerita begini, itu keren, Pak. Termasuk kepada suami. Jangan salah. Ibu-ibu yang mengikuti majlis taklim cerita juga nanti ke suami sambil makan, ya. Makanannya kopi, kemudian rebus singkong, jagung, apa-apa. Kacang rebus itu sehat, Pak. Kemudian apa yang kita sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh para ustadznya. Begitupun ketika suami mengikuti pengajian, cerita ke bunda. Itu keren, Pak. Ini buktinya. Jadi kita memahami satu ilmu harus disebarkan kembali. Wa'allimuha. Apalagi tentang ilmu waris. Ya? Betapa penting, bunda. Ayah. Fa innahu nisful ilmi, kata baginda Rasul. Sesungguhnya ia atau ilmu waris itu adalah setengah dari ilmu Islam. Luar biasa, Pak ya. Karena Pak, kalau kita berbicara tentang waris dari mulai akidah, ya kan? Kenapa kemudian kita harus membagikan waris secara Islam? Ini keyakinan kita. Kita yakin tidak kepada Al-Quran, nanti ada ayat-ayatnya. Kemudian kita iman tidak kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akidah. Karena yang menyampaikan baginda Rasul. Tugas kita hidup ini tidak lama, ya bunda. Dibatasi oleh waktu. Ya. Dan kematian itu sesuatu yang pasti. Ada enggak yang tidak pasti? Gua kan masih muda. Baru 50 tahun. Rasulullah aja 63 tahun. Kadang-kadang begitu ya. Padahal kullu nafsin. Baik, nanti kita akan bahas. Kemudian wahwa yunsa. Nah ini, ilmu ini akan dilupakan, bukan akan lagi, Pak, sudah. Benar, sudah. Coba di mana? Maaf, punten. Di beberapa majelis ya atau kajian pernah ada yang menyampaikan tentang ilmu waris. Padahal ini bagian sesuatu yang amat sangat penting. Allah Subhanahu wa taala secara detil menyampaikan bagian-bagian. Coba kemudian pandangan kita, Ustadz, ilmu ini kan ilmu bagi yang sudah mati, yang sudah wafat. Kenapa sih harus dibahas sejak sekarang? Bapak Ibu, tadi kan kita sudah dipastikan oleh Allah dan kita berbicara yang pasti-pasti aja lah gitu ya. Karena kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kemudian jangan dilupakan tentang ini. Jadi kita mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang terindikasi ya oleh hadis baginda Rasul. Kita termasuk orang-orang yang melupakan. Makanya pagi ini kita hadir di majelis ini di Masjid Nurul Mu'min semata-mata adalah karena kita ingin meyakinkan bahwa kita tidak pernah melupakan. Ya, beberapa sekilas info, Al-Fakir kemarin hari Jumat ya meresmikan, mensosialisasikan untuk memberikan penjelasan kepada umat di Kecamatan Cipayung dan kemudian digagas oleh MUI dan Pak Camat langsung dibuka peresmian sosialisasi hukum dan ilmu waris. Ini luar biasa, Pak. Ketika kemudian lembaga-lembaga yang memang semestinya MUI ya, Depag ya kan, camat, wali kota itu karena apa? Karena pentingnya. Dan alhamdulillah kemudian sudah diresmikan dan nanti Al-Fakir keliling ya beberapa masjid, beberapa tempat-tempat training untuk memasyarakat, mensosialisasikan kembali tentang pentingnya hukum ini. Dan itulah kemudian yang terjadi. Alhamdulillah ada gayung bersambut dengan program MUI di sana. Baik, kemudian ia akan dilupakan. Hal ini pertama yang dicabut dari umatku. Wahwa awwalu syai' yunza'u min ummati. Selain dilupakan oleh umat, Allah akan mencabut ilmu itu. Allah akan mencabut. Padahal ini sesuatu yang amat sangat penting. Nah itulah kemudian kenapa kita merasa penting, harus merasa penting, ya, mengetahui tentang hukum dan bagaimana nanti menghitungnya. Insyaallah pada pasca acara ini kita tafadhol ayah bunda untuk mengisi formnya. Saya punya, misalnya saya, kemudian istri,
kemudian ahli waris siapa saja, masih ada orang tua tidak, atau kemudian anaknya berapa disebutkan di sana Pak ya. Nanti kita akan sama-sama dan masing-masing kita akan berbeda. Oke. Kemudian selanjutnya tentang pemahaman dan pengertian tentang ilmu waris. Baik, waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris ya dari peninggalan si mayit. Ya Pak ya. Jadi yang pertama kita paham ini kaidah-kaidah fikih. Kalau berkaitan dengan fikih, sesuatu yang amat sangat penting. Karena bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah akan diterima sementara kita tidak tahu ya makna, kemudian hukumnya. Nah, sementara fikih itu membahas tentang sesuatu yang penting berkaitan dengan satu hukum. Itu fikih. Ada fikih sholat, fikih zakat, ya, kemudian fikih saum, fikih janazah, fikih waris, fikih muamalah, fikih siasah, fikih daulah. Semuanya ada aturannya. Kenapa Pak? Karena hidup kita semata-mata untuk ibadah. Maka Allah tidak tinggal diam, tidak membiarkan, Allah berikan aturannya supaya kemudian mengacu kepada aturan itu. Jadi kita nggak usah lagi bermusyawarah rapat. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita putuskan bersama apakah hukum sholat itu wajib atau tidak, kan itu ya. Nggak usah, karena Allah sudah memberikan melalui baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tinggal enaknya saja Pak. Tidak usah memutuskan undang-undang tentang sholat, tidak usah memutuskan tentang undang-undang bagaimana tentang rumah tangga. Nah kecuali kalau mau dibuat aturan berdasarkan kita menyesuaikan siapa yang diatur, maka kemudian rujukannya adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan bahas. Kemudian ilmu miros atau waris itu juga dinamakan dengan ilmu faraid. Tadi kan disebutkan baginda Rasul, ta'allamul faraid, ya. Jadi ilmu faraid sama artinya pembagian waris. Yang ketiga adalah ilmu miros adalah ilmu tentang pokok-pokok fikih dan hisab. Hisab itu perhitungan. Bukan hisab, Pak. Bukan ya. Bukan hisab. Kalau hisab itu adalah pakai P. Ini pakai B. Beda maknanya, Pak ya. Kalau hisab kan ini, Pak ya. Betul ya? Itu hisab. Kalau hisab, ngitung. Baik. Jadi nanti di dalam pembagian waris dihitung dulu. Baik. Karena kita terbatas dengan waktu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ketika ada orang yang wafat siapa saja, maka segera untuk dihitungkan warisannya. Dihitungkan pembagian warisannya. Maka kalau bisa dari sekarang Pak, mumpung kita masih hidup, maka nanti piagam yang akan dibawa oleh bapak-bapak, ya, yang diserahkan ke saya, ini menjadi satu kesepakatan bersama antara ayah, bunda, dan anak-anak. Ya, maka ketika dihitung, kumpulkan anak-anak, ya, ahli warisnya. Anak-anakku, nanti kalau ayah atau ibumu wafat, nih perhitungan warisannya. Begitu Pak. Jadi jangan menunggu ayah wafat, nanti ibu kan masih ada Ustadz, kenapa harus dibagiin? Mau dikemanakan ibu? Itu pandangan yang salah besar. Kenapa Pak? Karena di dalam warisan itu Allah detilkan ibu 1/8 atau istri 1/8. Anak-anak adalah sisanya kalau itu asobah. Seperti Al-Fakir nih. Al-Fakir wafat. Ahli waris istri. Berapa? 1/8. Anak-anak asobah. Kenapa? Anak saya cuma 2. Laki-laki semua. Berarti asobah. Orang tua saya sudah tidak ada. Dari semuanya 1/8 untuk istri dan 7/8 untuk anak saya. Kebetulan anaknya 2, laki-laki semua tinggal dibagi 2. Begitu. Disampaikan saat ini ketika kita masih hidup. Nah,
Bapak pesankan, ayah pesankan, kalau bapak wafat ya duluan, maka ini perhitungan warisannya. Warisannya apa saja? Hatta 2 pasang sendal jepit wajib dibagikan, Pak. Nah, bagaimana kalau kita menunda sampai dengan 10, 16 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Sementara di dalam harta yang ditinggalkan oleh ayah bunda yang meninggal, itu ada hak orang lain yang tidak boleh kemudian kita gunakan, kita manfaatkan. Ya, Pak ya? Kan biasanya begitu. Ustaz, saya mau bertanya. 10 tahun yang lalu ayah saya wafat. Nah, baru saja sebulan ibu saya wafat. Bagaimana cara pembagiannya? Itu keren, Pak. Untung tersadarkan anaknya. Walaupun sudah 10 tahun, walaupun saya tidak tahu apakah harta warisannya ada yang tergunakan oleh yang bukan haknya. Kalau kemudian harta warisan ada yang digunakan oleh yang bukan haknya, berarti kita memakan di dalam aliran darah kita ada barang haram yang masuk. Kenapa Allah detil begitu, Bu? Itu masalahnya. Kenapa harus disegerakan? Ustadz, berapa lama sih membagikan waris? Tidak ditentukan, tidak disebutkan oleh baginda Rasul SAW. Namun sering kemudian ketua takmir, misalnya Pak Yai menjelaskan, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu bahwa hari ini ada yang wafat di hadapan kita, baru saja kita selesai mensolatkannya. Mohon satu hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan, apabila ada bapak-bapak dan ibu-ibu tersangkut dengan utang piutang, segera untuk melapor ke ahli warisnya. Sama, Pak, warisan itu sama. Kenapa? Karena di dalam warisan yang ditinggalkan oleh siapapun yang wafat, ada milik orang lain, ada hak orang lain. Jangan sampai kemudian hak orang lain termakan oleh kita. Itu kenapa kemudian sangat pentingnya. Allah sayang kepada kita. Detil berkaitan dengan urusan waris ini. Karena harta. Di Subang, Pak, di kampung saya, ada yang bawa golok. Begitu ayahnya wafat, nyinggung-nyinggung tentang warisan. Apa lu kata? Itu ya. Ini warisan baru. Tanah kuburan masih merah. Udah berbicara tentang warisan. Waduh. Itu salah, Pak. Justru harus segera. Supaya apa, Pak? Ingat. Supaya harta yang ditinggalkan oleh yang wafat menjadi amal soleh bagi almarhum. Ini penting, Pak. Kalau ada harta kemudian ditinggalkan oleh almarhum, ternyata kemudian digunakan, dimanfaatkan oleh ahli warisnya tidak sesuai dengan syariat Allah atau tidak termasuk ibadah kalau gitu ya. Itu ya Bunda ya. Betapa penting. Nah, ini dasarnya. Kenapa sih kita harus wehwel begitu kalau bahasa Sunda? Kenapa kemudian kita harus bersikeras ya? Membagikan waris ini harus segera dan harus sesuai dengan syariat supaya jadi ibadah. Apalagi warisan, Pak. Hatta ke kamar mandi, ke toilet, Allah siapkan itu sarana sebagai ibadah. Bapak percaya enggak di kamar mandi ada sarana ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala? Di kamar mandi, Pak, di toilet. Apalagi ini hukum waris. Toilet saja Allah jadikan sarana untuk ibadah. Bagaimana ceritanya, Ustaz? Ya kan? Lah, kan kita ke kamar mandi mau ngapain, Pak? Selain BAB, punten. Kita kan mau membersihkan badan, mandi, betul? Apalagi kemudian hadasnya hadas besar, wajib mandinya. Walaupun bukan hadas besar, kita membersihkan badan dengan niat untuk sholat karena perintah Allah, wajib, Pak. Ketika itu dilaksanakan, kita tunaikan mandi dengan niat membersihkan badan kita untuk ibadah kepada Allah. Hukumnya, di mana tempatnya, Pak? Di kamar mandi. Setelah mandi apa yang harus kita lakukan? Kalau mau sholat, apa, Pak? Nutup aurat, Pak. Jangan langsung wudu, atau ya. Nutup aurat dulu. Apa hukumnya menutup aurat? Wajib, Pak. Di mana adanya? Di kamar mandi karena kita mau wudu. 2. Yang ketiga,
setelah menutup aurat, pakai sarung, pakai handuk, apa yang kita lakukan? Karena mau sholat. Wudhu, Pak. Wudhu. Apa hukumnya wudhu untuk sholat? Wajib. 3, Pak. 3 sarana ibadah yang ada di kamar mandi. Apalagi ini bab tentang harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Bapak Ibu rahimakumullah, sayang banget kalau harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita, kemudian orang tua kita kebetulan selama hidupnya tidak mengajarkan tentang itu. Maka kemudian anak-anak masih berpandangan, buat apa segera ditunaikan pembagian waris nanti aja kalau ibu sudah wafat. Pemikiran yang salah. Kalau kemudian memahaminya ini sebagai ibadah, maka ketika ada yang wafat orang tua kita, bergegas keluarganya setelah 7 hari lah ya. Ya iya, setelah 7 hari dihitung. Sampaikan kepada ahli waris. Saudara-saudaraku, kata anak yang paling besar, orang tua kita sudah wafat, yang ada sekarang tinggal ibu. Yuk, sama-sama ibu kita jaga. Kita muliakan, kita hormati, kita penuhi apapun kebutuhannya. Nah, untuk almarhum ayah kita, yuk segera. Kita hitung ini harta warisannya, hartanya berapa saja, mudah, Bunda. Tapi kita hitung. Sudah dihitung tuh Pak ya. Ustadz, saya kan nggak ngerti bagaimana perhitungannya. Monggo, kita sama-sama dengan Al-Fakir untuk menghitungnya. Setelah itu kemudian ngeriung lagi pada hari ke berapa, 14 lah misalnya Pak Yaya. Yuk kita kumpul. Kita masa berkabung sudah cukup lah. Karena walaupun bagaimana kemudian orang tua kita yang sudah wafat gak bakalan kembali lagi. Tapi yang pasti kata baginda Rasul, orang tua kita akan merasakan aliran pahala dari doa-doa dan amal-amal anak-anaknya yang soleh. Disampaikan tuh Pak. Adik-adikku dan kakak-kakakku, kata seorang anak, ini hasil perhitungan tentang waris berdasarkan syariat Allah. Ya, disampaikan. Si A kebagiannya sekian, sekian, sekian. Saya usul kakak, kata adiknya. Bagaimana rumah yang ada, kita sudah mengetahui nih, semuanya sudah ada porsi bagiannya masing-masing. Tapi bagaimana kemudian, pertama, rumah ini kita jadikan sebagai markas. Ya, sebagai tempat untuk pertemuan kita. Bagaimana kalau rumah ini dijadikan tempat usaha? Gak usah dibagikan dulu, masa kemudian rumah kemudian kita dipotong-potong, tidak. Kalau tidak dijual atau kemudian dijadikan tempat usaha, hasilnya dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing. Itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua ya Bunda, ada sementara sebagian yang memahami bahwa warisan itu sudah saja dibagi rata saja. Karena kita kan sama-sama anak dari orang tua kita. Kebetulan si adik yang paling kecil kan kekurangan. Kakak-kakaknya 2 adalah laki-laki, 1 orang perempuan. Setelah dihitung ayah bunda, setelah dihitung, udah kebagian masing-masing porsinya sekian, bagian masing-masing disampaikan dan disepakati. Kata kakak yang paling besar, Dek, ini bagaimana kita sepakati, sementara kan adik kita yang paling kecil kekurangan. Gimana kalau kita bagi rata saja? Boleh tidak Pak? Boleh. Berdasarkan sepakatan setelah dihitung. Jadi ada 2 kebaikan dan amal soleh yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Pertama, membagikan warisan secara Islam. Yang kedua, berinfak sedekah atau memberikan hadiah kepada adiknya dari harta itu. Siapa yang mendapatkan pahalanya? Almarhum yang sudah wafat. Ngalir Pak. Ini pentingnya. Berbeda halnya begini. Saya tidak setuju dibagikan secara Islam. Saya yang anak yang paling gede dan anak laki-laki. Pokoknya saya setengahnya. Boleh tidak? Tidak boleh, karena porsi anak laki-laki jelas sesuai dengan aturannya, nanti kita akan jelaskan. Dan yang kedua Pak, ketika
anak-anaknya beramal seperti itu, ngalir juga Pak dosanya kepada orang tua yang sudah wafat. Kan kasihan Pak, orang tua kita itu udah mengasuh kita, memelihara kita, dan ketika beliau pun wafat merepotkan beliau juga gitu kan. Kan akan ditanya sama Allah, kenapa anak-anakmu berlaku seperti itu? Sudahkah kamu berikan pelajaran dan pengetahuan selama kamu hidup? Kan ditanya oleh Allah begitu Pak orang tua kita. Ya Pak ya? Baik. Jadi setiap hal yang kita lakukan berorientasi untuk ibadah, apalagi terkait dengan fikih waris. Nah, ini juga. Kapan sih dibagikan warisan itu? Setelah ada yang wafat, Pak. Kalau dibagikan sebelum wafat, bisa Ustaz, bisa. Tapi bukan warisan. Apa namanya? Hadiah atau hibah. Ada yang konsultasi ke Al-Fakir. 2 orang suami istri tidak punya anak, Yai. Kemudian mengangkat anak. Maka mereka berpikir, ini nanti hartaku jadi warisan siapa kan gitu ya. Konsultasilah ke Al-Fakir. Al-Fakir sampaikan begini, Bapak, Ibu, anak angkat itu bukan ahli waris dan tidak akan menikmati warisan yang ditinggalkan oleh ayah bunda. Caranya gimana Ustaz supaya saya bisa memberikan harta kita kepada si anak ini, karena saya sayang banget dari kecil dengan saya. Caranya begini, Ibu Bapak, saya bilang, dari sekarang serahkan harta-harta yang mau diserahkan kepada dia sejak ayah bunda masih hidup. Bikin sertifikat. Ketika saat sudah wafat, kan tinggal harta-harta yang mungkin tidak terlalu banyak, ketimbang kemudian diberikan ya sepenuhnya atau seberapa banyak kepada anak angkat tersebut. Nah, ketika harta yang ditinggalkan tidak ada ahli waris yang lain, siapa yang kemudian boleh untuk menerima harta tersebut? Kalau dulu zaman Rasulullah SAW dan perjalanan kehidupan Islam dan kenegaraan pada saat itu menjadi hak atau pemasukan untuk baitul mal. Ya, jadi karena tidak ada ahli waris. Nah, jadi kemudian strateginya agar harta itu manfaat, bisa dimanfaatkan, berikan sebelum kita wafat. Untuk menjaga antisipasi tentang hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi, berikan sertifikatnya. Jadikan kemudian buat sertifikat atas nama si anak tersebut. Begitu Pak ya? Jadi boleh. Jadi jangan sampai nunggu si orang tua angkatnya itu wafat. Saya wasiat ya nak kepada kamu, kata ayahnya kepada anak angkat. Nanti kalau bapak wafat, ibu wafat, harta semuanya untuk kamu ya. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Kalau si orang tuanya sudah wafat, dia nggak berhak lagi. Tidak mendapatkan warisan, bukan satu nasab dari orang tuanya yang wafat. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan persiapan kematian kita, ini sekarang aja Pak ya. Menghitungnya sekarang, nanti pembagiannya saat wafat. Dan wasiat yang paling penting Pak, ini ada kisah. Wasiat untuk warisan, sementara tidak boleh kita berwasiat untuk membagikan warisan kepada ahli waris. Tidak boleh. Tidak boleh kita berwasiat tentang pembagian warisan kepada ahli waris. Misalnya begini, anak-anakku nanti kalau ayah wafat, tolong, ini wasiat bapak ya, wasiat bapak. Tolong 1/3 bagian dari harta berikan ke anak bungsu. Tidak bisa Pak. Tidak boleh, dalam syariatnya tidak boleh kita berwasiat kepada ahli waris. Kecuali tadi kisah ya dari keluarga di Bendungan Hilir. Orangnya berada dan anaknya 9 orang, ya 8 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Manggil kepada Al-Fakir, Ustaz tolong bisa ke rumah. Ada yang mau ditanyakan, sekalian ada acara di sini. Datang ke sana Pak, anaknya 8, wanitanya yang pakai kerudung cuma 1. Yang lainnya ada yang pakai celana sobek-sobek gitu Pak ya. Padahal dia kaya ya. Kemudian ada yang pakai you can see. Pokoknya tidak menutup aurat.
Walhasil anak tersebut bukan anak yang keluarga yang Islami, ya, biasa-biasa saja. Tapi satu hal yang luar biasa, ibunya saat sebelum wafat mewasiatkan. Nah, ini wasiat yang boleh. Anak-anakku, anak-anak mama, nanti kalau mama wafat, kebetulan suaminya udah duluan. Kalau mama wafat, tolong warisan yang ditinggalkan oleh ibu dibagikan secara Islam. Oh, ini luar biasa wasiat ini, Pak. Akhirnya kemudian ada yang pakai yukensi, yang pakai celana, kemudian yang rok pendek segala macam, ya. Kenapa Ustaz tahu? Ya tahu, karena diundang datang ke rumahnya. Ya, Pak ya. Kita jelaskan, iya Ustaz, sebetulnya saya tidak perlu-perlu banget, cuma kebetulan anak yang laki-laki yang memerlukan itu. Saya tidak perlu untuk saat ini dan kemudian untuk keluarga kami cukup kita masing-masing hidup dengan harta kami. Tapi karena ini wasiat dari ibu, wah keren, ya Pak ya. Makanya Pak, Ibu wasiatkan kepada anak-anakku, tolong nanti kalau ayah atau ibu wafat, tolong kamu jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Tolong nak, kamu nanti ketika ayah dan ibu wafat, ketika warisan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu, maka dibagikan harus secara Islam. Itu wasiat yang keren Pak, dan itu dibolehkan. Berbeda dengan, tolong nanti, kalau wasiatnya begini boleh, nanti harta yang ditinggalkan oleh ayah, sepertiganya kasih ke masjid Nurul Mukmin, boleh. Yang pasti bukan ahli waris. Yang penting bukan dari keluarga. Nah, baik. Sampai jam mana, Pak Ji? Minimal 1 jam lagi boleh, Pak? Saya yang nggak mau, Pak. Ada acara. Pokoknya isi deh, Pak ya. Isi itu. Karena tidak cukup. Minimal 2 jam. Tapi nanti isi itunya. Nanti bisa kalau kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak nanti merasa mau wafat, bilang ke saya. Ya Pak ya, ya artinya ini bisa gayung bersambut nanti, insya Allah ketika kita berhenti, oh ya benar ini jangan sampai kemudian meninggalkan warisan menjadi buah si malakama gitu Pak ya. Ketika hidup sengsara, kemudian ketika wafat meninggalkan utang. Ini bagaimana kalau kemudian kita bukan meninggalkan warisan tapi utang? Wajib ahli warisnya juga Pak ya. Baik. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsarain. Ini kata Allah, ini Allah yang menjelaskan. Jadi bagian dari laki-laki itu satu bagian atau dua bagian dari perempuan. Siapa yang menyampaikan Pak? Allah. Oh Allah tidak adil. Berbagai hal akhirnya kan Pak ya, tentang perguliran isu gender segala macam, sehingga kemudian perempuan ingin disamakan ya dengan bagian laki-laki. Saya ikut kerja Ustaz. Nah, ini ada satu materi terpenting juga, bagaimana kemudian kalau harta yang ditinggalkan oleh ibu kemudian digabung atau tidak dengan biaya rumah tangga atau harta dari rumah tangga, boleh atau tidak? Jadi gini ayah bunda, ketika ayah wafat, ketika suami wafat, maka harta ibu ketika tidak digabung dengan harta rumah tangga keluarga itu tidak boleh diambil. Maka begini misalnya, ada 2 orang laki-laki dan perempuan menikah. Istri sebelum menikah itu membawa harta dari mana saja terserah istri lah. Kata istrinya, ini harta saya ya mas, gitu kan. Tapi kemudian tidak digabung dengan harta. Artinya terserah istri ya. Setelah istri, terserah mau diberikan atau tidak. Tapi kalau tidak diberikan, contoh lain misalnya, istrinya bisnis, ya. Kemudian ada masukan harta yang didapatkannya. Kalau kata istri, mas, ini harta saya ya, saya mau simpen di rekening khusus. Kalau suami wafat, harta si ibu tidak boleh diambil. Tidak boleh. Kalau bahasa kita, ada kan di hukum positif harta gonogini. Di dalam Islam bukan harta gonogini, tapi harta yang dibawa oleh istri tidak boleh digabung saat ayah atau suami wafat, maka harta istri jangan digabung. Ya Pak ya.
Nah itu yang harus kita catat. Kecuali gini kata istri, Pak, ini kan kita mau beli rumah nih, udah saya nyampurin deh dari harta warisan ibu saya. Itu atas kesadaran. Kenapa Pak hal ini harus diatur dan diatur dalam Islam? Yang berhak mencari nafkah adalah suami. Sampai detil begitu Pak di dalam Islam itu. Maka tetap, jadi kalau kemudian berkaitan dengan pembagian waris, kenapa kemudian si istri kebagian setengah dari laki-laki? Karena istri itu menjadi tanggung jawab laki-laki. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit Al-Fakir sampaikan, ada juga di kitab fikih, namanya hadonah. Ketika ada suami istri wafat, Pak, suami istri menikah, maaf, kemudian meninggalkan bayi, ini yang kemudian harus dicamkan, Pak. Ini menjadi bagian dari ibadah. Kalau suami istri meninggalkan bayi, maka bayinya itu harus dipelihara, dijaga oleh ibunya. Kemudian suaminya apa kerjaannya? Memberikan nafkah. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan, memelihara, menjaga, memberikan kesehatan kepada anaknya? Berikan. Termasuk misalnya si bayi ini masih menyusui, bayar mantan istrinya itu. Karena kemudian anaknya menyusu dari mantan istri kita. Harus dibayar, Pak. Bukan begitu ditinggalkan, bahkan kemudian tidak dibiayai, tidak diberi nafkah, sehingga kemudian si mantan istri itu cari nafkah sendiri, cari duit sendiri, harus keluar negeri, apalagi itu dosa, Pak. Dosa. Siapa yang dosa? Mantan suami dan keluarga suaminya. Ada dalam kitabnya, Pak, itu namanya fikih hadonah. Jadi air susu yang disedot oleh si anak, padahal itu sudah mantan istri, itu wajib dibayar, Pak. Ini supaya apa tadi, Pak? Supaya kita terkategori ibadah. Jadi istri tanggung jawab suami dan laki-laki. Makanya kemudian mungkin Allah memberikan setengah bagian dari laki-laki. Nah ini, ketika kita menjalankan seluruh aturan yang ditetapkan oleh Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kemudian kita mengingkari, bahkan kemudian tidak mau taat kepada Allah, di mana tempatnya, Pak? Di neraka. Jam 6, Ustaz. Gimana, Yai? Dilanjutkan atau tutup dengan doa? Dan ini sangat kurang. Sekali lagi, jika berkenan dan berkesan, tafadhol. Insya Allah nanti kita akan berkomunikasi lah. Bisa melalui Pak Haji Kamal atau kemudian ke Tamir, langsung kemudian WA ke saya boleh. Nah ini sebetulnya masih banyak materinya. Ada dosa karena kesalahan kita sendiri, tidak mau belajar ilmu waris, tidak meyakini hukum waris adalah terbaik, manusia pembagian harta, menunda pembagian harta warisan. Ini adalah berdosa kita, Pak, ya. Kemudian memberikan warisan pada saat masih hidup, bukan warisan tadi, hadiah. Kemudian menganggap hibah termasuk warisan, tidak. Memberikan wasiat kepada ahli waris, tidak. Itu dosa. Bukan ahli waris tapi menuntut warisan cucu. Nah, itu juga kemudian tidak ada, Pak, ya. Kecuali cucu dari anak laki-laki, sementara yang lain tidak ada ahli warisnya. Kemudian menjadi ahli waris pengganti. Nah, kemudian menunda pembagian warisan menunggu kedua orang tua meninggal. Ini dosa, kesalahan pada orang lain. Siapa kemudian yang disalahi? Ahli warisnya. Jadi jangan ditunda, Bapak, ya. Apalagi sampai berlama. Maksimal 40 hari lah. Ya, maksimal. Kalaupun kemudian sudah sepakat dengan jumlah warisan yang didapat oleh ahli waris, tidak apa-apa, tidak dulu dibagikan, dibisniskan, disewakan, boleh, Pak. Yang penting disepakati oleh semua bahwa pembagian waris itu wajib hukumnya. Kemudian membagi warisan kepada yang bukan ahli waris, membagi warisan pukul rata, bagian warisan ditentukan dari hasil musyawarah. Bukan, tapi harus berdasarkan rujukan dari ayat. Membagi warisan sama antara bagian anak laki-laki dan perempuan. Tadi sudah sampaikan, suami menguasai harta warisan istri, dan sebaliknya istri menguasai harta warisan suami. Memakan harta anak yatim. Membiarkan aturan warisan diabaikan dan ditinggalkan. Tidak mau berusaha berjuang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan. Oke. Nah, syaratnya ini, Pak. Terakhir, syaratnya ini. Jadi rukun warisan itu ada 3. Yang pertama ada yang meninggal. Yang kedua adanya ahli waris. Dan yang ketiga adanya harta warisan. 3 ini saja. Ketika
3 ini ada, maka bergegas untuk segera membagikan warisannya. Demikian yang bisa disampaikan sebagai pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sesungguhnya ada forum tanya jawab, tapi paling tidak kalau kemudian kita memahami terlebih dahulu, maka kita akan mudah untuk menyampaikan permasalahan. Demikian Ustaz Kamal, mohon maaf, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.